Assalamualaikum, welcome back to my channel Aya Catur. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku bakal ngasih tutorial gimana caranya buka toko di Shopee. Mulai dari nol banget. Jadi ini tuh nanti aku kasih tutorialnya mulai dari gimana caranya nginstal, gimana caranya kita daftar, kemudian gimana caranya kita mengisi data-data toko kita, gimana caranya upload produk di toko kita, sampai dengan proses pengirimannya. Jadi ini nanti tuh beneran lengkap banget. Jadi kalian wajib tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian paham ya. Kemudian aku mau ingetin sama kalian, buat yang belum tekan tombol subscribe-nya, kalian rugi banget, ditekan dulu tombol subscribe-nya biar kalian selalu mendapatkan notif video terbaru dari aku, kemudian rekomendasi supplier termurah terbaru juga dari aku. Dan yang pengen request juga, silakan, aku selalu terbuka banget ya. Kalian boleh request di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti seperti biasanya untuk request terbanyaknya bakal aku buatin konten videonya kayak gini juga. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Oke, jadi yang pertama kali harus kita lakukan, kita harus punya aplikasi Shopee di HP kita teman-teman ya. Kalau misalkan kalian belum pernah install aplikasi Shopee, silahkan kalian klik aja Play Store di HP kalian ini. Kemudian ketikkan di atas ini Shopee, seperti ini ya. Kemudian di menu hijaunya nanti akan langsung muncul menu install. Nah, silahkan kalian klik install teman-teman ya. Tapi karena di sini aku udah pernah install aplikasinya, jadi aku nggak perlu install lagi. Aku tinggal klik aja buka. Oke, sekarang kita klik buka aja ya. Nah, kemudian akan muncul tampilan menu seperti ini teman-teman ya. Jadi di paling bawah kiri bisa kita lihat ya, di sini tuh ada rekomendasi, di samping kanannya itu ada menu feed, samping kanannya lagi ada Shopee Live, ada notifikasi dan juga saya. Nah, untuk buat toko sendiri kalian silahkan klik aja menu saya. Kemudian kita lihat di pojok atas kanan itu ada menu login sama menu daftar. Kalau misalkan kalian sudah pernah bikin akun Shopee, silakan kalian tinggal login aja ya. Tapi kalau misalkan kalian belum pernah bikin akun Shopee sama sekali, silahkan kalian klik daftar. Nah, di sini misalkan kita belum pernah bikin akun Shopee sama sekali ya. Jadi kita klik aja menu daftar di sini. Oke, di sini kita bisa daftar dengan berbagai cara teman-teman ya. Bisa pakai nomor telepon, kemudian bisa lanjutkan pakai email atau Gmail, lanjutkan pakai Facebook bisa, pakai Apple bisa, pakai Line juga bisa. Tapi di sini aku pengen lanjutin pakai Google aja. Jadi pakai email teman-teman ya. Kita klik. Oke. Nah, di sini aku udah masukin email aku di sini ya. Kemudian silakan kita masukkan username. Nah, teman-teman, ini informasi buat kalian ya, dan ini penting banget, perlu kalian ingat. Untuk username sendiri dia itu nggak bisa diganti sama sekali ya. Jadi username ini berbeda dengan nama toko. Kalau nama toko itu bisa kalian ganti-ganti teman-teman ya, untuk nama toko. Nanti di belakang aku bakal kasih tahu gimana caranya ngasih nama toko. Tapi kalau untuk username dia itu permanen gitu loh, jadi nggak bisa diganti sama sekali. Jadi saran aku, kalau misalkan kalian mau buka toko, mending kalian pikirin matang-matang username kalian itu apa sebelum kalian bikin gitu ya. Nah, di sini untuk username-nya misalkan aku bikin toko kita bersama aja ya. Toko kita bersama. Oke, di sini klik untuk menambahkan foto profilnya. Nah, untuk foto profilnya sendiri, karena di sini kan aku mau jualan hijab. Sebenarnya sih gambarnya harusnya logo hijab gitu sih ya. Cuman ini sebagai contoh aja atau sampel aja, aku bakal kasih fotonya ini aja ya. Seperti ini misalkan foto profilnya. Kemudian oke, aku klik, tapi nanti untuk foto profilnya aku saranin sama kalian kasih foto yang lebih menarik ya. Ini cuma contoh aja. Oke, seperti ini ya. Kemudian klik daftar. Nah, seperti ini teman-teman ya, toko kita bersama udah jadi. Nah, ini adalah tampilan untuk akun kita. Ini kita belum punya toko loh ya, jadi kita harus membuat toko dulu. Nah, oke teman-teman, di sini aku bakal ngenalin sedikit tentang menu dan juga tampilannya ya. Jadi di sini teman-teman, seperti yang kita lihat di saya ini adalah tampilan akun kita ya, tapi bukan untuk akun jualan, tapi untuk akun kita beli gitu. Jadi kalau misalkan kita itu mau beli barang, itu tampilannya munculnya di sini. Bisa kita lihat ya, di sini ada pesanan saya, berarti ini tuh pesanan kita. Jadi kalau misalkan ini mau kita pakai buat membeli barang gitu ya, itu di sini tampilannya, seperti ini teman-teman ya.
Oke, kita scroll ke bawah. Di sini tuh ada kayak pusat latihan dan hiburan, ada favorit saya tuh apa, terakhir dilihat ada menu Shopee Pay, minyak kita, voucher saya, undang teman, penilaian, pengaturan akun, pusat bantuan, dan juga chat dengan Shopee. Seperti itu teman-teman ya. Ini adalah menu untuk kita membeli atau order. Kemudian kalau misalkan kita mau buka toko, kita klik di sini teman-teman ya, di pojok kiri atas. Silakan kita lihat di pojok kiri atas itu ada mulai jual. Itu kalau misalkan kita klik, nah di sini kita bisa nambahin produk di sini ya. Tapi teman-teman, sebelum kita menambahkan produk, kita harus setting dulu alamat toko kita, kayak profile toko kita, kemudian tentang kita kayak gitu. Nah, caranya silakan kalian lihat gambar gerigi atau gambar gear di pojok kanan atas. Jadi kita klik. Oke, di sini ada pengaturan akun. Ini adalah pengaturan akun untuk toko online kita gitu. Jadi di paling atas ini ada profil saya, ada alamat saya, ini adalah alamat toko kita, kemudian kartu rekening atau rekening bank. Ini dipakai untuk mencairkan uang yang sudah cair ke rekening kita. Jadi hasil penjualan kita tuh dicairin ke rekening kita gitu. Kemudian pengaturan chat, kemudian pengaturan notifikasi, pengaturan privacy, pengguna diblokir, dan ada bahasa, ada pusat bantuan, tips dan trik, peraturan komunitas, kebijakan Shopee, pokoknya banyak banget di sini, sampai dengan ajukan penghapusan akun juga ada gitu ya. Oke, kita mulai pertama dari profil saya. Kita isi ya profil toko kita tadi. Nah, di sini teman-teman, karena kita udah ngasih foto profilnya ini, di sini untuk nama, nah ini baru nama toko ya. Tadi di depan udah aku kasih tahu bahwa namanya, bahwasanya untuk username sendiri dia tuh nggak bisa diganggu gugat gitu. Jadi dia tuh permanen gitu ya. Di sini toko kita bersama tadi aku bikin. Nah, untuk nama di paling atas ini adalah nama toko kita, yang mana ini bisa kita ganti-ganti sesuka kita gitu. Nah, sekarang untuk namanya, nama toko kita atur ya. Misalkan kita buka, kita bikin aja juga toko kita bersama gitu ya, karena ini kan tutorial kita bersama. Oke, kita klik simpan. Kemudian untuk profilnya sendiri ini kita edit ya. Jadi misalkan, halo, selamat datang di toko kita bersama. Di sini kita menjual hijab modern dengan harga super murah, kualitas oke. Misalkan seperti ini teman-teman ya, kita bikin singkat aja, tapi untuk profilnya sendiri nanti terserah kalian gitu ya. Kita klik simpan, oke sudah. Kemudian jenis kelamin, oke bisa perempuan. Kemudian tanggal lahir, oke misal kita buat aja kayak gini ya. Oke, misal aja teman-teman ya, misal seperti ini misal saja. Kemudian handphone, ini bisa kita atur ya, ini nomor handphone kita. Kemudian email juga, akun sosial media, ini adalah email kita tadi. Kemudian akun sosial media, di sini kalau misalkan kalian udah punya online shop di Facebook, kayak Instagram, di Twitter, kemudian kayak di YouTube atau lain, kita tuh bisa menghubungkan gitu. Tapi di sini aku skip aja ya. Kemudian atur password. Nah, di sini kita kalau misalkan mau ngatur password teman-teman ya. Nah, oke, di sini kita klik simpan. Profil udah disimpan ya profil kita. Oke, kemudian di bawahnya ini adalah alamat saya. Di sini adalah alamat pengirimannya teman-teman ya. Jadi silahkan kita klik atau tambahkan alamat pengiriman kita tuh dari mana gitu. Jadi kalau misalkan kita ngejual hijab, kayak aku nih ya ngejual hijab gitu kan ya, aku packing sendiri, berarti ini alamatnya dari alamat toko aku. Tapi kalau misalkan kalian itu dropship, jadi intinya kalian tuh nggak nyetok barang sendiri, nggak produksi sendiri, tapi kalian tuh ngejualin barang orang lain, silahkan setting alamat di sini itu sesuai dengan alamat supplier kalian gitu. Jadi nanti untuk ongkirnya terhitung dari alamat si supplier itu, alamat si supplier kalian tadi itu ke alamat si konsumen itu gitu. Nah, untuk alamatnya sendiri teman-teman, misalkan di sini aku setting seperti ini ya. Oke, misal seperti ini teman-teman ya. Misalkan alamatnya seperti ini alamatnya sebenarnya asal aja sih ya. Ini cuma buat sampel aja, kemudian kita klik kirim.
Oke, alamat kita udah jadi dan ini adalah alamat utama kita teman-teman ya. Alamat toko kita di toko kita bersama tadi. Oke, kita bisa kembali. Oke, kemudian di bawahnya menu kartu atau rekening bank. Di sini kita klik teman-teman ya. Jadi di sini kalian masukkan buku rekening kalian karena untuk dana penjualan tadi itu akan ditransfer ke rekening kalian gitu. Di paling atas ini kita bisa nambahin kartu kredit kalau misalkan kita mau kartu kredit, kemudian kartu BCA One Click juga ada dan di sini rekening bank. Di sini kita klik aja tambah rekening bank ya. Kemudian kita isi lanjutkan. Nah, di sini kita suruh konfirmasi informasi bank ya. Jadi nama pengirimnya, nomor rekening, nama bank, wilayah sama nama cabangnya apakah sudah benar. Kalau misalkan kita cek udah benar, kita klik selesai. Nah, kemudian teman-teman di menu akun saya ini sudah kita isi semuanya ya. Sekarang kita bakal ngisi di menu pengaturan. Nah, di menu pengaturan sendiri di sini tuh bisa kita setting pengaturan chatnya. Jadi di sini terima chat dari halaman profile. Aktifkan agar pengguna lain dapat mulai chat dengan Anda dari halaman profile. Disarankan bagi para pembeli gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen nampilin menu chat ini di profil kita, di halaman toko kita, ini kita aktifin gitu. Ini disarankan banget gitu ya. Oke, sudah. Kemudian pengaturan notifikasi. Nah, di sini teman-teman ini adalah notifikasi di aplikasi gitu sih ya. Jadi isinya ini tuh sebenarnya kayak contoh nih ada konsumen chat gitu. Kita mau nggak sih di sini ada notifikasi di HP kita bunyi atau enggak? Di situ pengaturannya tuh ada di sini gitu. Jadi ini tuh lengkap banget. Ini bisa kita aktifin semuanya biar kita itu bisa fast respon ya sama si konsumen. Kemudian pengaturan privacy juga ada di sini teman-teman ya. Kalau misalkan mau nyembunyiin aktivitas atau favorit juga bisa. Kemudian di bawahnya ini ada bahasa, oke, ini udah bahasa Indonesia. Nah, di bawahnya ini ada pusat bantuan juga, tips and trick kayak gitu. Ini kita next aja kali ya, oke. Nah, sekarang teman-teman, ini kan profilnya udah kita buat nih. Sekarang kita udah bisa mulai nambahin produk di toko kita. Nah, buat mulai berjualan, silahkan kita klik aja tambah produk di sini. Kemudian di bagian atas ini tambah foto. Kita bisa ngambil foto dari galeri ataupun langsung ya. Aku mau klik aja ambil dari galeri. Oke, jadi seperti ini fotonya nanti misalkan ya. Oke, misal seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini untuk nama produknya silahkan kita tulis. Nah, ini sekedar tips teman-teman ya. Jadi aku saranin sama kalian untuk nama produknya ini mending kalian tulis pakai huruf besar semua ya. Tujuannya adalah biar saat di pencarian nanti itu produk kita ini bisa muncul di atas gitu dan produk kita ini bisa lebih menonjol daripada produk-produk lain atau kompetitor lain gitu ya. Jadi misalkan kayak gini teman-teman ya. Pasmina, ini kan namanya Pasmina Ravita Shawl ya. Pasmina Ravita Shawl hijab murah modern tercantik termurah baru. Nah teman-teman, tujuannya aku mengulang kata pasmina, ada kata-kata kunci pasmina, kemudian ada kata-kata hijab di sini adalah biar saat nanti ada konsumen, misalkan dia mau nyari pasmina nih gitu kan ya, pas dia ngeklik pasmina itu produk kita ini bakal direkomendasiin sama si Shopee, jadi bakal muncul gitu loh, bisa muncul di atas kayak gitu kan. Kemudian di sini aku kasih kata kunci juga hijab di sini ya. Jadi kalau misalkan ada orang lagi nyari hijab ngeklik hijab kayak gitu, misalkan hijab murah kayak gini ya. Nah produk kita ini tuh bakal direkomendasiin juga sama Shopee karena kita ini mengandung kata kunci yang hijab murah kayak gini. Jadi sebisa mungkin kalian kasih ini ya, ini penuh aja gitu, dikasih kata kunci yang tepat gitu ya. Nah, kemudian untuk deskripsinya sendiri, ini adalah deskripsi produk. Jadi kalian bisa tulis panjangnya berapa, lebarnya berapa, kemudian kainnya itu pakai kain apa sih, diamond crepes atau ceruti atau apa kayak gitu kan ya. Di sini udah aku bikin. Oke, seperti ini ya, restock lagi ya Sista pasmina cantik, bahannya diamond crepe, ukurannya ini, modelnya pasmina. Nah, di sini teman-teman perlu kalian tahu tujuan dari deskripsi produk ini harusnya banyak kalian taruh juga kata kunci. Tujuannya sama, biar saat ada konsumen nulis, misalkan kayak gini teman-teman, di sini kan aku kasih nih kata kunci hijab pasmina Malaysia, hijab remaja terbaru model kekinian, aku kasih nih ya kata kuncinya kayak gini. Jadi misalkan ada konsumen nyari
atau ngetik hijab pasmina Malaysia. Produk kita ini direkomendasiin oleh si Shopee karena dia itu mengandung kata kunci hijab pasmina Malaysia kayak gitu loh. Jadi sebisa mungkin di deskripsi produk ini kalian penuhin pakai kata kunci yang hampir mirip dengan produk kalian gitu ya. Nah, untuk kategorinya sendiri di sini kita bisa pilih hijab pasmina. Oke, untuk mereknya sendiri, misalkan hijab kalian itu bermerek, silahkan kalian klik aja sesuai mereknya. Tapi kalau misalkan nggak bermerek, silahkan kalian klik aja tidak ada merek gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian itu punya merek sendiri yang belum terdaftar, kalian harus ngedaftarin dulu merek kalian ini di Shopee. Dan ini membutuhkan waktu peninjauan yang cukup lama juga sih ya. Jadi kayak aku nih jualan hijab Ayu Butik Batam dulu, merek aku sendiri itu ditinjau selama 1 bulanan lebih gitu. Dan di sini misal kita klik tidak ada merek aja ya, biar nggak terlalu lama. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian asal produk, ini produknya impor atau lokal. Nah, ini lokal ya. Kemudian untuk stylenya sendiri kita bisa pilih casual aja. Kemudian untuk bahannya di sini kita bisa klik diamond crepe. Oke, kita klik. Kemudian untuk harga ini kita setting teman-teman ya. Ini harganya adalah 30.000. Oke, kemudian untuk stoknya, stok hijab ini itu ada, aku punya 100 ya. Jadi kita klik aja 100 di sini. Oke, kemudian untuk variasinya sendiri. Nah, di sini teman-teman ini adalah warna-warna yang ready atau mungkin ukuran-ukuran gitu. Jadi di variasi ini tuh kayak sejenis pilihan yang bisa kalian tawarkan sama si konsumen kayak gitu ya. Di sini warna aja ya. Untuk warnanya sendiri ada hitam, ada putih. Kemudian aku bisa tambahkan di sini kayak pink kayak gini ya. Kemudian kita klik tambah lagi kalau misalkan mau nambahin kayak ungu. Kemudian kita klik lagi hijau. Kemudian dan seterusnya teman-teman ya. Kemudian untuk ukurannya sendiri, kalau misalkan ada berbagai macam size atau ukuran di hijab tadi itu bisa kita klik atau pilih S, M, L kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kita mau ngubah juga bisa. Misalkan ini tuh bukan ukuran gitu ya. Misalkan apa gitu ya. Ini bisa kita ubah juga. Oke, kita next. Nah, untuk selanjutnya teman-teman di sini kita bisa ngatur stok dan juga harga ya. Jadi untuk harganya semuanya ini kita atur. Kayak misalkan seperti ini ya. Untuk harganya adalah 33.000. Oke, untuk yang hitam ini 33.000. Dia stoknya ada misalkan 15. Oke, kalau misalkan udah kita klik simpan. Nah, di sini udah kesimpan teman-teman ya. Kemudian untuk menu grosir sendiri, kalau misalkan kita mau bikin harga grosir gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak pembelian di atas 30 nih, dia harganya berbeda lagi gitu. Ini bisa kita klik, tapi kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Kemudian kita isi ongkos kirimnya ya. Di sini kita klik. Dan untuk berat produknya ini bisa kita isi sesuai dengan berat produk kita. Jadi untuk hijab aku kan beratnya 120 gram. Tapi untuk kalian bisa kalian kira-kira aja. Jadi kalau misalkan nih kalian jualan hijab ya, 1 kilonya muat 5 pieces. Jadi per piecesnya itu perkiraan 200 gram kayak gitu bisa ya. Nah, kemudian untuk ukuran paketnya seperti lebar, panjang, dan juga tinggi ini boleh nggak diisi, jadi dikosongin aja nggak apa-apa. Kemudian di sini karena untuk ekspedisinya aku tuh milih JNI sama JNT, jadi di sini tuh aku aktifin. Jadi hijau gini ya JNT sama JNI-nya. Tapi kalau misalkan kalian pengen JNT aja, di sini tuh bisa kalian nonaktifkan gitu, dipencet aja ya. Kemudian kalau misalkan kalian mau nambahin pos kilat khusus, ini bisa kalian aktifin aja ke kanan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tinggal kita aktifin aja, tapi di sini untuk pos kilat khususnya nggak aku aktifin. Jadi di situ JNI sama JNT. Kemudian klik simpan. Nah, oke teman-teman, di bawahnya ongkos kirim ini ada kondisi seperti ini ya. Jadi kita klik saja di sini. Untuk kondisi ini baru dan juga pernah dipakai. Ini kalau misalkan barang yang kalian jual itu masih baru, ini kalian klik baru. Kalau misalkan barang yang kalian jual itu bekas, bisa pernah dipakai gitu ya. Tapi di sini kan baru, oke. Kita konfirmasi. Nah, di sini ada menu pre-order. Ini pre-order ini teman-teman, ini kalian gunakan kalau misalkan barang itu belum diproduksi atau barang itu belum ada di tangan kalian gitu. Jadi butuh waktu lama
untuk pengemasannya kayak gitu. Oke, misal ini kita aktifin teman-teman ya, hijau ya. Nah, di sini akan ada tulisan dikirim dalam ini 7 sampai dengan 15 hari. Jadi intinya si Shopee ini ngasih waktu sama kita, waktu pengemasannya atau waktu produksinya itu dalam waktu 7 sampai dengan 15 hari gitu. Tapi karena di sini barang yang aku jual siap dikirim atau ready, jadi nggak perlu aku aktifin ya. Oke, aku nonaktifkan aja. Kemudian ini bisa kita share juga, dan di sini teman-teman silakan kita klik simpan atau update. Nah teman-teman, selanjutnya silakan kalian upload semua produk kalian ke dalam toko kalian tadi gitu kan ya. Semuanya kalian lakukan seperti cara tadi. Dan ini misalkan aja ya, contohnya ini adalah contoh toko aku. Misalkan aku udah upload semua barangnya tuh, nanti tampilan itu bakal kayak gini teman-teman ya, seperti ini. Nah di sini teman-teman, dari Shopee sendiri dia itu nyediain menu buat menaikkan produk gitu. Jadi ini tuh gratis. Jadi kalau misalkan kita promosi di Shopee itu kan ada promosi berbayar ya, tapi di sini tuh ada promo gratis gitu. Nah, yang dinamakan promo gratis itu kita bisa menaikkan 5 produk kita, tapi itu dikasih waktu dalam waktu 4 jaman gitu. Jadi kayak gini teman-teman ya, silahkan kita lihat di sini produk saya, kita naikkan produk aja seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya, kita naikkan produk kita. Kemudian dinaikkan produk. Dan misalkan kayak gini ya, ini kita naikkan kayak gini ya. Nah, jadi apa tujuannya dari kita menaikkan produk? Tujuannya adalah biar produk kita itu direkomendasiin paling atas oleh si Shopee sendiri gitu ya. Jadi kayak misalkan gini nih, ada konsumen nyari pasmina gitu kan ya, terus dia ngetik pasmina. Nah, kalau misalkan kita naikin produk kita, maka kemungkinan produk kita berada di atas itu sangat besar sekali gitu. Paling enggak, walaupun enggak atas-atas banget, itu berada di tengah-tengah kayak gitu loh. Pasti bakal muncul kayak gitu. Seperti ini teman-teman ya, dan ini penting banget kalian buat naikin produk ini selama 4 jam sekali gitu ya. Jadi waktu penaikannya tuh 4 jam, dan untuk sekali naikin itu maksimal 5 produk aja gitu. Nah oke teman-teman, next kita ke proses pengiriman. Jadi ini contohnya pakai toko aku aja ya. Nah di sini teman-teman, kalau misalkan udah ada yang pesan produk kita, di sini tuh yang dikemas ini tuh ada yang pesan gitu tandanya. Tapi ini kebetulan belum ada yang pesan ya, jadi ini tuh masih kosong gitu. Tapi kalau misalkan udah ada, nanti dikemasnya ini tuh ada tanda 1 atau 2 gitu, berapa orang yang order. Kemudian kalau misalkan kita klik di sini tuh ada detailnya gitu. Jadi di menu paling kiri itu kalau misalkan si konsumen udah pesen tapi dia belum bayar sama sekali gitu kan ya. Terus dikemas itu kalau misalkan dia udah pesan dan juga udah bayar. Jadi kita itu saatnya kita untuk mengemas itu produk atau packing kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kita udah mengemas atau packing itu produk dan kita udah nganter ke ekspedisi seperti JNI, JNT atau kantor pos kayak gitu, dia otomatis dari dikemas ini akan berpindah ke menu dikirim sini. Oke, seperti ini teman-teman ya, dikirim sini. Nah, kemudian kalau misalkan sudah dikirim, jadi dalam perjalanan nih, ini tuh kita bisa ngecek gitu historinya. Historinya kita bisa ngecek pesanan itu udah nyampe mana aja kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan udah selesai, dia tuh bakal di menu selesai ini teman-teman ya. Seperti contohnya seperti ini. Dia udah selesai kayak gini ya. Ini tuh udah selesai. Ini adalah contoh orderan-orderan yang udah selesai teman-teman ya. Nah, kemudian kalau misalkan udah selesai di sini dana udah bisa kita cairkan kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi adalah tutorial gimana caranya kita buka toko di Shopee mulai dari nol banget ya. Dan buat kalian yang masih belum ngerti atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian boleh banget tanya yang ada di kolom komentar di bawah ini teman-teman ya. Silahkan kalian tulis kalian mau pengen tanya apa gitu. Oke deh, terima kasih udah tonton video aku sampai habis. Thanks for watching my video. Buat yang pengen request next pengen dibuatin konten video apa lagi, silahkan tulis juga. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.